Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk pemaparan materi pengadaan pegawai yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan sampai dengan slide rekrutmen ya, rekrutmen. Yang kita ulas kembali di sini ada 3 materi ya, 3 subnya. Yang terakhir ada rangkuman, kalian bisa lihat pengertian, tahapan, sama pengadaan PNS itu seperti apa. Pengertiannya, kalian bisa melihat bahwa pengadaan pegawai itu adalah kegiatan mengisi formulir formasi. Ini typo, mohon maaf. Ini mengisi formasi ya. Formasi. Oke, kegiatan mengisi formasi. Ada formasi nih, kosong diisi, ya kan? Nah, itu namanya pengadaan pegawai. Kemudian tahapannya itu ada perencanaan, ada rekrutmen, seleksi, sama pengangkatan. Nah, kalau perencanaan direncanain dulu nih kebutuhannya berapa untuk mengisi suatu posisi, kemudian baru deh direkrut dari berbagai sumber ya, bisa dari internal ataupun eksternal. Nah, kemudian setelah direkrut nih, kemudian diseleksi, dilihat nih dari banyaknya pelamar mana yang paling bagus, diambil, dipilih, kemudian baru dilakukan pengangkatan. Diangkat nih, dinyatakan lulus, baru setelah itu nanti ada semacam pelatihan, baru kemudian jadi baru ada namanya penempatan. Jadi diangkat dulu nih, dinyatakan lolos seleksi, baru kemudian dikasih orientasi ya. Jadi orientasi tentang perusahaannya, job description-nya, malahan kadang itu ketika orientasi juga ada proses trainingnya gitu ya. Kemudian kita next ke perencanaan. Perencanaan juga kemarin sudah Ibu jelaskan di part 1. Kemudian ada rekrutmen. Rekrutmen itu proses menarik pelamar pekerja dengan metode perekrutan ya, untuk kemudian diseleksi. Kemudian kalian bisa lihat prosesnya, metodenya kemarin sudah Ibu jelaskan di part 1. Kalian bisa cek untuk video di part 1-nya. Nanti coba Ibu tampilkan untuk linknya di kolom description ya. Kemudian selanjutnya kita ke seleksi. Oke. Seleksi. Nah, seperti yang kalian ketahui, ketika kalian direkrut oleh suatu perusahaan, pasti kalian menunggu dulu nih, biasanya jangka waktu 1 minggu hingga 1 bulan. Nah, itu untuk mendapatkan hasil dari seleksi, karena ketika diseleksi itu dilihat hasil dari proses wawancara, proses tes, dan sebagainya. Nah, jadi seleksi ini adalah proses memilih satu atau sejumlah pelamar terbaik dari lamaran yang masuk ya. Jadi dengan menggunakan kriteria seleksi, misalnya si perusahaan pengen dengan kriteria yang rajin, cekatan, kemudian berkepribadian baik. Nah, di seleksi itu diantara semuanya mana yang punya kriteria tersebut atau minimal mendekati gitu ya. Kemudian si perusahaan ini untuk mendapatkan pegawai yang sesuai kebutuhan, nah itu seleksi ini dilakukan secara sistematis gitu. Ada rangkaiannya gitu ya. Kemudian seleksi ini kalau ada kesalahan di dalam prosesnya itu bisa berakibat bagi
organisasi nanti ke depannya nih. Misalnya si pegawai ini nggak disiplin, nggak etos kerjanya rendah, terus nanti munculnya bibit-bibit korupsi gitu ya. Kemudian ada tindak kriminalitas. Nah, kalau ngomongin tindak kriminalitas nih, kemarin ada beberapa tahun lalu ada berita terkait driver ojol ya kan. Mereka itu driver ojol kemudian melakukan tindak kriminal dengan mencuri atau menjamret barang milik si penumpang. Nah, di sini ada kebobrokan dalam proses seleksi nih di driver ojol ini gitu. Yang mana sebenarnya mereka dalam melakukan seleksi itu sangat ketat, tapi kenapa yang ini bisa kebablasan nih, bisa blast gitu, bisa jadi ada kesalahan nih dalam proses seleksi, ataupun yang entah bisa jadi prosesnya yang ada terjadi kesalahan, atau si HRD ini atau orang yang merekrut ini waktu itu adalah orang yang kurang kompeten nih ya di dalam melakukan proses. Nah, kemudian di sini ada proses dari seleksi. Nah, proses seleksi ini apa sih yang sampai kadang kalian, aduh aku ngelamar cuma tinggal bilang iya atau enggak kok lama banget, butuh waktu yang lama gitu. Nah, jadi di dalam proses seleksi itu yang pertama disusun dulu nih timnya. Tim seleksinya siapa aja, karena berkasnya itu nggak cuma 1-2 orang ya. Misalnya pun ada 100 orang berkasnya nggak cuma berkas administrasi ya, tapi nanti ada berkas dia tes, ada berkas dia wawancara dan sebagainya ya. Makanya diperlukan adanya tim seleksi. Nah, tim seleksi ini terdiri dari manajer kepegawaian, psikolog pegawai, ahli psikometrik, manajer fungsional gitu ya. Nah, tim seleksi ini bisa ditambah menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya yang harus memproses untuk administrasinya sekian orang, ada berapa divisi misalnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan pada saat itu ya. Kemudian yang kedua itu disusun kriteria seleksinya. Nah, kriterianya itu untuk si pelamar nanti. Kriteria administratif misalnya pendidikannya itu harus jenjang apa, pengalaman kerjanya butuhnya berapa, berkompetensi apa aja, sama keterampilannya harus punya apa gitu ya. Jadi itu masuk ke dalam administratif. Nah, sedangkan untuk yang jenis tes, misalnya yang mau dites apakah bahasa Inggrisnya atau psikologis, atau nanti tes mengajar kalau misalnya sebagai guru, ada tes kesehatan, nah dan lain-lainnya. Jadi dalam menyusun kriteria seleksi itu yang pertama kriteria administratif, yang kedua jenis tes, yang ketiga materi wawancara ya, materi wawancara, pewawancara dan teknik penskorannya. 3 hal tersebut ya kriterianya. Nah, jadi jangan sampai kalian aduh cuman mau masuk sebagai admin kok tesnya banyak banget kayak gitu. Nah, karena apa? Karena mereka ingin menyaring orang-orang yang paling kompeten gitu ya. Kemudian yang ketiga kita lihat itu ada menabulasi data para pelamar. Menabulasi ini adalah menggolongkan para pelamar berdasarkan karakteristik demografinya. Jadi misalnya para pelamar ini dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, ini yang pendidikannya S1 nih. Ini yang punya pengalaman 4 tahun nih. Nah, kemudian ini yang jenis kelamin perempuan, ini yang laki-laki. Jadi dikelompokkan biar gampang. Misalnya di jenjang S1 nih, semua S1 ya kan. Mereka butuhnya yang misalnya harusnya S2, ini S1 ya kan. Ini S2. Berarti yang S1 ini enggak masuk kriteria. Itu langsung di skip kayak gitu. Kemudian pengalaman kerja butuhnya yang punya pengalaman 2 tahun, dikelompokkan nih. Oh, yang pengalamannya di bawah 2 tahun di skip, nggak masuk. Karena kenapa? Ada kriteria seleksi. Mau orang itu sekompeten apapun, kalau dia nggak masuk kriteria utama, udah deh, bye bye gitu ya. Kemudian
Yang keempat itu melakukan seleksi administratif. Jadi udah disusun tim, susun kriteria, kemudian ditabulasi, habis itu baru di seleksi administratif. Nah, ini untuk menentukan nih si pelamar memenuhi persyaratan gak? Kayak pendidikannya, pengalaman kerjanya, referensinya, umur, foto, dan sebagainya. Jadi di dalam proses ini tim seleksi ini meneliti nih keaslian ijazah yang difotokopi dan lembaga pendidikan yang mengeluarkannya. Jadi dilihat ini penipuan gak, karena banyak kayak kemarin kita lihat di berita itu seorang PNS menggunakan ijazah palsu ya. Nah, makanya kenapa ketika kalian lamar kerja, kenapa sih yang diminta harus ijazah asli? Karena ada kemungkinan untuk dimanipulasi gitu ya. Nah, kemudian setelah diperiksa nih persyaratan administrasinya yang terpenuhi itu dicatat dalam formulir khusus. Nah, jadi kalian punya data kalian sendiri, kemudian ada formulir sendiri dari mereka. Nanti ditabulasiin, bukan tabulasi, diperiksa nih yang nggak lengkap yang lengkap mana gitu ya. Jadi kalau ada pelamar yang nggak memenuhi persyaratan itu dieliminasi seperti yang ibu bilang tadi. Kalau misalnya yang diminta S2 malah yang ngasih ada yang D4 atau D3 atau S1 udah nggak lolos gitu. Nah, kemudian kenapa hal itu terjadi? Kenapa sekejam itu gitu? Karena untuk mengurangi jumlah pelamar yang akan mengikuti tes. Masa semuanya dilolosin, nanti pas waktu dites capek mereka ya kan? Ini baru seleksi administratif soalnya. Kalian misalnya orang SMA, lulusan SMK misalnya pengen masuk jadi pekerjaan yang membutuhkan orang D3, ya otomatis kalian mau ngasih lamaran segimanapun kalian dieliminasi gitu ya. Nah, jadi misalnya ya di suatu perusahaan butuh 2 orang admin, yang daftar ada sekitar 100. Nah, itu nggak mungkin dong semuanya dites, ditanyain satu-satu gitu. Jadi dilihat dari berkas dulu, berkasnya paling nanti yang lolos seleksi ya 30 orang gitu kan. Nah, 30 orang yang ini nih yang dites nanti, seperti itu. Kemudian setelah itu melakukan tes. Nah, setelah diseleksi administratif baru kemudian dites. Nah, tes ini dilakukan terhadap para pelamar yang telah memenuhi syarat yang tadi. Nah, kemudian para pelamar ini mengikuti tes itu dengan bahan, tempat, dan semua persiapan yang diperlukan dalam tes, termasuk orang yang mengawasi jalannya tes. Jadi ketika tes, kalian pernah nggak sih tes rekrutmen? Nah, kalau misalnya kalian pernah, itu kalian bakal lihat si rekruter itu biasanya menyiapkan kertas ya, menyiapkan tempat, kemudian nanti dikasih tahu nih si yang akan dites ini kamu harus bawa alat apa aja. Jadi nanti ketika dites nggak ada tuh yang namanya saya nggak bawa ini, saya nggak bawa ini, saya nggak ada ini. Kalau misalnya si rekruter baik menyediakan, kalau misalnya enggak, kalian dianggap nggak kompatibel gitu. Untuk hal yang sereceh ini aja kalian nggak punya gitu, maksudnya nggak menyediakan kayak gitu. Jadi kayak kalian tuh nggak siap sebenarnya gitu, gimana nanti kalau kerja gitu ya. Kemudian tes itu sendiri adalah alat untuk mengukur berbagai aspek dari para pelamar supaya diketahui nih kompetensinya apa, sesuai nggak sama kriteria yang dipengen sama perusahaan gitu. Kemudian setelah dites, hasilnya itu nanti dinilai, dibuatin skor, baru diumumkan ke pelamar. Nah, ini prosesnya lama ya. Kemudian setelah hasil tes pun ini tuh bisa menggugurkan beberapa orang ya, beberapa pelamar itu akan gugur, kemudian baru nanti lanjut ke tahap wawancara gitu ya. Nah, biasanya setelah tes ini nih banyak yang gugur ya. Setelah tes nanti diseleksi, kemudian baru tahap wawancara. Nah, sekarang kita lihat nih melakukan wawancara, tahapan yang selanjutnya ya. Nah, setelah dites kemudian dilakukan wawancara, jadi hal-hal apa sih yang harus dipersiapkan tim seleksi nih sebelum melakukan wawancara ya, kita lihat dulu. Yang pertama tujuannya ya. Jadi
Tujuan wawancara ini untuk mengetahui potensi atau kemampuan si pelamar nih sesuai atau enggak sama bidang yang ditawarkan. Jadi di dalam proses ini dipersiapkan juga standar nilainya, proses penilaian wawancaranya sama formulir. Jadi ketika kalian wawancara itu biasanya si pewawancara itu megang formulir. Kalian cuma bawa diri, tapi si pewawancara itu nulis. Kalian ngomong apa itu jadi nilai. Pas kita ngomong misalnya dinilai kejujuran dia sekian gitu, atau dia kurang kompeten di sini gitu ya. Jadi ada scoringnya gitu. Kemudian ruang wawancara lah, astagfirullah. Nah, ruang wawancara ini harus disiapkan dengan baik gitu, seperti ruang yang harus tenang ya, jadi nggak berisik, kemudian meja sama kursinya itu nyaman untuk wawancara gitu. Jadi supaya si wawancara dan pewawancara itu juga sama-sama rileks, bisa menggali lebih dalam. Kalau misalnya lagi di wawancara tiba-tiba ada bunyi tung tung tung, ya pasti nggak fokus gitu kan, udah nggak fokus, nanti udah grogi dan sebagainya gitu. Makanya kalau misalnya wawancara itu kita dak dikduk, karena cuman kita tuh ngomong empat mata sama si pewawancara gitu, ngomong langsung gitu ya. Nah, kemudian peralatan wawancara. Nah, peralatan ini yang tadi Ibu bilang, ada kertas, ada pensil, pulpen gitu ya. Lie detector nih ya kan. Untuk beberapa jenis pekerjaan itu ada lie detectornya. Jadi dinilai nih kita jujur nggak sama apa yang kita jelaskan gitu. Nah, peralatan wawancara ini disediakan sama si perusahaan ya, karena kita cuman bawa diri, selebihnya si pewawancaralah yang menyediakan untuk keperluan mereka ya gitu. Kemudian ada grafologi. Nah, grafologi ini adalah ilmu mengenai sistem tulisan tangan yang menganalisis tulisan tangan seseorang. Jadi dengan grafologi ini bisa meneliti sampel tulisan tangan pelamar, kayak ukurannya, kemiringan tulisannya, jumlah tekanan tulisan, sama penempatan tulisan itu sesuai sama garis atau enggak gitu ya. Kemudian didetek nih kepribadiannya, temperamennya gimana, kemampuan kognisinya gimana, sosial pelamar itu gimana ya. Jadi hampir-hampir seperti psikolog. Jadi kalian nulis, pas kalian nulis itu dinilai dari tulisan kalian, orangnya gini, orangnya gini. Dulu pas Ibu diklat pas magang PLN itu ada seorang yang pemberi materinya itu waktu itu ngejelasin, dia ngasih tes buat beberapa orang tanda tangan ya kan, kemudian dia nilai karakternya. Semua pada bilang benar, iya benar Pak, iya benar, kayak gitu. Jadi dinilai, ini orangnya taat aturan, ini orangnya suka menyalahi aturan, ini orangnya nyari aman gitu, ini orangnya akan sukses nih ke depannya gitu. Atau ada yang ini orangnya ya hidupnya ya normal-normal aja kayak gitu. Jadi bisa dinilai dari tulisan atau tanda tangan kalian gitu ya. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau misalnya kalian udah tahu tips and triknya, kemudian kalian membuat-buat, itu bisa dibaca ya. Bisa dibaca dalam artian kadang nih misalnya kedetek kalian seperti membuat, nanti si pewawancara ini ada aja caranya supaya coba kamu menulis apa yang sedang saya bicarakan. Jadi dilihat nih, kan kita kalau lagi ngomong kan terburu-buru. Nah, di situ tulisan asli kita. Kayak gitu ya. Kemudian jadi ketika sambil mendengarkan jawaban si pelamar nih, si pewawancara itu memperhatikan nih jawaban si pelamar. Kata-kata yang dipakai itu apa, sikapnya sama perilakunya gimana. Nah, jadi nanti itu ditulis sama si pewawancara di formulir hasil wawancara. Jadi jangan dikira kalau misalnya kita sudah ngomong sebaik dan sesopan mungkin, tapi sebenarnya di mata pewawancara itu adalah ada kepalsuan, ada ada manipulasi di dalamnya. Nah, pewawancara ini biasanya adalah orang-orang
yang dari psikologis gitu ya, yang dari psikolog gitu. Kadang ada 3 orang, yang satu di bagian bidangnya, yang satu di bagian psikolog, yang satu lagi misalnya pimpinannya, kayak gitu ya. Makanya suka ada 3 orang gitu. Kemudian setelah dilakukan wawancara, ada uji kesehatan. Nah, uji kesehatan ini itu untuk menjaring informasi mengenai kesehatan si pelamar nih, ya kan? Dilakukan sama si dokter dari perusahaan biasanya. Nah, jadi yang dijaring itu apa aja? Ada kesehatan jiwa sama fisiknya, ada tes narkobanya sama miras ya. Jadi fisik sama jiwanya ini tuh sehat nggak sih, dia orangnya temperamental nggak sih, dia orangnya depresian nggak sih, terus dia punya riwayat penyakit nggak sih zaman dulu, atau misalnya dia punya jantung koroner misalnya, atau dia punya asam lambung. Pokoknya ya tergantung dari si perusahaan yang menjaring. Jadi dia butuh orang yang kayak gini atau dia men-skip orang yang kayak gini. Misalnya, oh kami untuk orang-orang yang punya kanker kami tidak menerima gitu. Bisa jadi. Nah, atau oh kami tidak menerima dengan orang-orang yang punya gejala mental gitu. Nah, itu juga penting untuk si perusahaan tahu. Kemudian, nah kalau misalnya kalian bilang, Bu, kalau misalnya dimanipulasi, ini kan dites langsung sama si perusahaan. Kalau misalnya yang pakai surat keterangan, misal nanti setelah lulus seleksi nanti bekerja ketahuan penyakit itu, bisa jadi kedua kemungkinan, si ini dicopot dari jabatannya, atau mungkin dia dapat istilahnya ya dengan cara baik lainnya lah, misalnya dipensiunkan lah atau diapalah gitu ya, di kebijakan perusahaan. Jadi itu tetap merugikan diri kita sendiri kalau kita melakukan manipulasi. Kemudian setelah dites fisik sama jiwa, kemudian dites narkoba nih, ya kan. Jadi urin sama darahnya itu dicek bebas nggak sama narkoba, karena kan perusahaan nggak mau dong mempekerjakan orang-orang yang tidak sehat, kan orang narkoba itu nggak sehat ya. Kemudian miras, jadi semua pekerja itu harus bebas miras. Kalian jangan terpatok sama film drakor ya, yang orangnya minum soju tiap hari, minum miras gitu ya. Nah, itu orang-orang yang seperti itu tidak sehat. Oke, kemudian setelah dilakukan tes kesehatan, baru kemudian pengumuman hasil seleksi. Nah, pengumuman hasil seleksi ini, oke, sebentar. Nah, jadi hasil seleksi ini berupa pengumuman kelulusan pegawai. Jadi yang diterima nih siapa aja nih gitu kan. Nah, jadi bisa aja pegawai yang dibutuhkan sama perusahaan itu cuma 8 orang gitu, tapi pelamar yang lulus 10 orang. Nah, jadi dari 10 pelamar yang lulus ini nanti dipilih lagi 8 pelamar yang terbaik untuk diangkat menjadi pegawai. Jadi kadang kalian pernah ngeliat nih, setelah seleksi setelah dilakukan tes psikologis, wawancara dan sebagainya itu beratus-ratus orang, tapi kemudian dipanggil sekali lagi itu hanya sekitar 25 orang, yang sebenarnya butuh di situ tuh cuman 10 orang gitu. Dari 25 itu nanti dites lagi ya, ditanya sekali lagi gimana ininya. Jadi yang diterima hanya yang sesuai formasi gitu. Jadi dikasih penjelasan nih kalau misalnya dimasukkan ke dalam database ya gitu. Jadi nanti yang akan dipanggil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi yang 25 orang ini datang nih misalnya, terus kemudian dilihat lagi mana yang terbaik. Tapi nanti yang sisanya nih, kan tadi yang butuh cuma 10 orang, yang sisanya ini nanti dibilang tetap masuk di database perusahaan. Nanti sewaktu-waktu kalau butuh dihubungi lagi ya. Jadi cuman kemungkinannya sangat kecil untuk perusahaan mau ngerekrut orang yang tadi gitu ya. Itu biasanya hanya janji manisnya para perusahaan gitu ya. Jadi istilahnya sebagai seorang public speaker ataupun sebagai orang yang ngomong ke orang lain, kita harus memberikan bahasa dan rasa nyaman gitu ya. Jadi menggunakan bahasa yang nanti nama-nama ini walaupun tidak diterima
Tapi jika ada kesempatan di lain waktu, kami akan menghubungi kembali untuk penempatan posisi yang baru. Itu hanya jika gitu ya. Tapi pada kenyataannya ketika perusahaan pun akan butuh, itu orang ini nggak dipanggil lagi. Karena kenapa? Udahlah cari yang baru aja. Kita nggak mau memohon-mohon kepada pekerja gitu ya, kepada pegawai atau kepada orang. Jadi perusahaan itu gengsinya lumayan tinggi gitu ya. Oke, kemudian kita lihat untuk pengangkatan, orientasi, dan penempatan. Nah, tadi kan udah dilakukan pengumuman hasil seleksi. Nah, ini yang lolos seleksi sekian gitu. Setelah dinyatakan lolos seleksi, baru dilakukan pengangkatan, diangkat nih, kemudian dikasih orientasi perusahaan, baru ditempatkan. Nah, ketika seorang pelamar itu lulus proses seleksi, dia itu dipanggil dan dikasih tahu nih untuk datang ke kantor kepada saudari, misalnya kepada saudari Miftahul Jannah gitu kan. Anda telah lolos seleksi untuk penempatan sebagai administrasi ya, lolos penempatan ini sekretaris, manajer misal ya. Nah, itu silakan untuk mendatangi kantor pada jam sekian dengan dress code ini begitu. Biasanya itu lewat email ya, email atau SMS. Nah, kemudian dimintain datang itu untuk menandatangani surat pengangkatan. Jadi kalau misalnya kontrak ya berarti tanda tangan kontrak, kalau misalnya diangkat pegawai ya berarti ada tanda tangannya juga. Kemudian kayak yang persetujuan lah, kayak ini bukti sebagai kamu diterima gitu ya. Jadi ada hitam di atas putih gitu, ada tanda tangannya. Kemudian pelamar yang udah diterima itu dikasih orientasi ini tentang si perusahaan ya. Kemudian nanti diikutkan dalam pelatihan prajabatan. Jadi job desk-nya itu apa? Setelah dilakukan nih, diangkat nih, kamu kesini minta tanda tangan, udah nih tanda tangan kontrak. Kemudian orientasi dalam hal ini dikenalkan, ini divisi ini divisi ini. Jadi keliling-keliling perusahaan lah dikenalin. Kemudian baru nanti dikasih pelatihannya ini tentang job desk. Jadi nanti kamu mengerjakan tugas ini begini cara melakukannya, ini seperti ini. Nanti ada pelatihan minim ya, biasanya itu sekitar 3 hari lah gitu ya. Nah, kemudian baru setelah itu dilakukan penempatan. Nah, jadi ditempatkan ke unit yang dibutuhkan. Misalnya butuhnya di unit mana, nah ditaruh di situ gitu. Nah, jadi pada dasarnya pengadaan pegawai di lingkungan pemerintah atau PNS itu diatur dengan peraturan perundangan. Jadi proses pengadaan pegawai ini kan dilakukan secara nasional dengan menggunakan keuangan negara. Nah, makanya itu diatur dalam perundangan untuk si PNS. Tapi kalau untuk yang seleksi swasta, nah itu tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Nah, untuk pengadaan pegawai PNS ya, itu yang secara nasional itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 sama peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Nah, kalian bisa baca di situ butuh persyaratannya apa aja, terus harus seperti apa, gimana kompetensinya gimana dan sebagainya. Kalian bisa lihat di peraturan pemerintah tersebut ya, atau peraturan BKN. Kemudian selanjutnya adalah pengadaan PNS ya. Karena lagi-lagi kita belajar tentang kepegawaian yang di negeri, yang di pemerintah, makanya kita belajar tentang pengadaan PNS. Kenapa kita nggak belajar tentang yang swasta? Karena beda perusahaan, beda sistemnya. Tapi kalau misalnya PNS atau punya pemerintah, otomatis semuanya sudah sama, seragam ya. Kemudian lupa ngedit yang ini.
Yahoo. Nah, jadi pengadaan pegawai PNS. Nah, jadi pengadaan PNS ini adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS ya, yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, penyeleksian, pengumuman hasil, pengangkatan, kemudian ada masa percobaannya dia sama pengangkatan jadi PNS. Jadi bedanya kalau yang tadi sama yang PNS ini, kalau yang tadi itu kan nggak ada masa percobaan ya, jadi dia diangkat, diorientasi, ditempatkan. Kalau di PNS itu ada masa percobaan calon PNS ya, baru kemudian diangkat menjadi PNS-nya. Jadi kalau misalnya selama dalam menjadi calon PNS itu ada hal-hal yang dilanggar, maka bisa jadi status calon PNS menuju PNS-nya bisa ditarik kembali sama pemerintah. Nah, kemudian kalian bisa melihat di sini pengadaan PNS itu kegiatan untuk mengisi kebutuhan 3 hal ini. Jadi untuk jabatan administrasi, jabatan fungsi keahlian, sama jabatan fungsional keterampilan ya. 3 hal pengadaan pegawai PNS. Jadi yang administrasi itu khusus untuk jabatan pelaksana ya. Jadi jabatan administrasi ini sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan ya. Jadi berkaitan sama pelayanan lah, menserving publik gitu ya. Jadi pejabat administrasi ini adalah pegawai ASN, aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, sama jabatan pelaksana. Nah, untuk yang jabatan administrator ini dia itu tanggung jawabnya memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan publik. Nah, kemudian untuk jabatan pengawas dia itu memimpin pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana. Nah, kemudian untuk jabatan pelaksana ini dia bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan. Nah, begitu ya. Jadi ada administrator, kemudian ada pengawas, ada pelaksana. Si administrator ini memimpin, sedangkan jabatan pengawas ini memimpin si jabatan pelaksana, sedangkan si jabatan pelaksana ini melaksanakan kegiatannya gitu ya. Jadi urutannya itu si pelaksana yang paling bawah. Kemudian jabatan fungsional keahlian. Nah, ini khusus untuk jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional ahli muda ya. Itu kan kalian bisa lihat di bagian PNS ya, agak riuh memang kalau PNS itu. Nah, kalau fungsional ahli pertama itu kalau di guru itu harus naik 3 kali jabatan kalau nggak salah ibu ya, ibu agak lupa. Jadi jabatan administrasi itu paling low-nya, kemudian fungsional keahlian naik dikit, kemudian fungsional keterampilan naik dikit lagi. Nah, jabatan fungsional keterampilan ini khusus pada jabatan fungsional pemula dan terampil. Jadi jabatan fungsional ini sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional ya, pelayanan yang bersifat fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu ya. Jadi jabatan fungsional itu sama seperti guru, dokter gitu-gitu ya, yang punya keterampilan gitu. Nah, jabatan fungsional keahlian itu terdiri dari ahli utama, ahli madya, ahli muda, sama ahli pratama. Nah, ini
stratanya di PNS. Biasanya kalau di guru sekarang jabatannya apa, ahli utama, ahli madya, ahli muda, atau ahli pratama. Nah itu ada jenjang-jenjangnya. Nah berdasarkan jenjang-jenjang itu pun terletak perbedaan gaji-gaji para si PNS gitu ya. Nah kemudian jabatan fungsional keterampilan itu ada penyelia, ada mahir, ada terampil, ada pemula. Nah jadi ada banyak susunannya gitu ya. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung nih, ibu ini maksudnya apa, itu hanya jenjang per jenjangan di dalam PNS. Nanti ketika kalian masuk dalam PNS kalian akan paham sendiri. Nah kita hanya perlu mengetahui dasarnya aja nih gitu ya. Jadi jabatan-jabatan di dalam PNS itu ada 3 ini loh: administrasi, fungsional keahlian, sama fungsional keterampilan. Di dalamnya itu ada lagi ya strata-stratanya gitu. Kemudian jadi berdasarkan peraturan yang tadi itu, peraturan tentang pengadaan PNS. Nah jadi pengadaan PNS ini tahapannya ada 4 ya, kita lihat. Nah tahapannya ada 5 ya, ada 5. Tapi kok di sini ada 4 ya. Oke. Nah, jadi pengadaan PNS itu ada 5 hal tahapannya, ada 5 tahapannya. Tahapan yang pertama perencanaan, kemudian yang kedua pengumuman lowongan, kemudian pelamaran, seleksi sama pengumuman hasil, baru pengangkatan dan masa percobaan PNS ya. Agak beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu kan perencanaan kalau yang tadi itu kalau yang tadi itu perencanaan, kemudian rekrutmen, seleksi sama pengangkatan. Tapi kalau misalnya di sini itu perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi hasil, kemudian pengangkatan ya. Jadi direncanain dulu baru ini ada lowongan gitu ya. Makanya kayak kemarin pas pelamaran PNS yang untuk 2020 itu pengumuman lowongannya sampai lama banget biar semua orang tahu dulu gitu ya. Jadi yang lamar banyak gitu. Karena untuk membuka sebuah lowongan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Makanya kenapa beberapa perusahaan itu lebih suka melakukan nepotisme supaya mengurangi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Nah, perencanaan di dalam PNS itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama kita lihat unsur umumnya. Jadi unsur umumnya adalah setiap instansi pemerintah itu merencanakan pelaksanaan pengadaan di tiap lingkungan ya. Kemudian baru perencanaan dilakukan supaya pelaksanaan berjalan dengan lancar. Jadi secara umumnya seperti itu. Kemudian unsur yang kedua itu adalah pembentukan panitia seleksi. Sama seperti yang tadi, ada panitia seleksi, ada tim seleksinya gitu ya. Jadi perencanaan pembentukan panitia seleksi itu ada 2, ada panitia seleksi nasional sama panitia sebentar. Nah, jadi ada panitia seleksi nasional sama panitia seleksi instansi ya. Kalau secara nasional keseluruhan. Jadi yang secara nasional itu ketentuannya itu ada banyak. Yang pertama untuk menjamin objektivitas, kemudian untuk jadi untuk menjamin objektivitasnya supaya kita nggak subjektif, itu dilakukan oleh menteri ya. Kemudian tahapannya itu
Nah, untuk menjamin objektivitasnya juga itu ada tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, sama pengumuman hasil seleksi yang secara nasional ya, yang kayak tadi. Kemudian baru setelah itu tugas-tugasnya itu, tugas panitianya itu ya, mendesain sistem seleksinya, soalnya, sama mengkoordinir sama instansinya ya. Kemudian setelah itu baru deh nanti menentukan batas ambang kelulusan SKD ya. Jadi nanti dilaksanakan SKD bersama-sama, dikelola hasilnya, diawasi, baru kemudian disampaikan hasil SKD-nya ya. Ada evaluasi juga di akhir. Kemudian untuk yang panitia seleksi instansi itu ketentuannya adalah dibentuk panitia seleksi, kemudian kegiatannya itu sama, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil. Kemudian itu untuk panitianya diketuai oleh pejabat yang bersangkutan yang ada di instansi itu. Kemudian panitia seleksi yaitu harus terdiri dari orang-orang kepegawaian, orang-orang pengawasan, perencanaan, sama keuangan ya. Jadi harus ada di bidang-bidang yang terkait. Baru kemudian tugas dan tanggung jawabnya itu sekurang-kurangnya adalah menyiapkan rencana tahapan ya, rencana tahapan setiap kegiatan berdasarkan tenggat waktu yang ditetapkan. Kemudian menyampaikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara ya, tentang penetapan kebutuhan PNS. Kemudian mengumumkan lowongannya, kemudian mengunduh data pelamar, melakukan verifikasi, baru kemudian menyiapkan daftar hadir, menyampaikan data peserta seleksi terkait dengan lokasinya di mana ya, waktu pelaksanaannya, kemudian menyiapkan tata tertibnya harus seperti apa, kemudian hasil seleksinya bagaimana, nih diumumkan lewat apa gitu. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana, seperti nanti harus pakai kertas kah atau pensil, atau SKD berarti harus ada komputer, berarti menyiapkan PC dan komputer serta keyboard misalnya. Kemudian disiapkan hasil SKD-nya, baru kemudian diumumkan hasil SKB ya melalui website instansi, baru kemudian menyampaikan hasilnya kepada panitia. Jadi tugas dan tanggung jawabnya itu banyak sekali ya. Nah, itu yang di dalam perencanaannya. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat kenapa sih PNS itu hanya 5 tahun sekali misalnya, atau setahun sekali, atau kenapa hanya di instansi tertentu yang saya mau, kenapa nggak ada. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan dari instansi atau perusahaan itu, bukan perusahaan instansi ya, karena milik pemerintah. Nah, jadi kalau misalnya di Pemkot Tangerang nih butuh butuh orang di bidang pendidikan misalnya gitu. Nah, jadi nanti ditentuin nih batasnya seperti apa, terus nanti pengumumannya kapan, terus pembukaan lowongannya gimana dan sebagainya. Kemudian baru habis itu nih pengumuman lowongan. Nah, pengumuman lowongan ini ada 2 unsur ya, ada ketentuannya sama medianya. Jadi untuk ketentuan pengumuman lowongan itu harus terbuka yang pertama. Kemudian paling sedikit itu memuat nama jabatan, jumlah lowongan, kualifikasi pendidikan, sama instansi pemerintah yang butuh jabatan itu. Jadi jangan sampai pas diumumin lowongan dibutuhkan seorang praktisi pendidikan untuk 1 orang, terus udah dia nggak ngasih tahu kualifikasi pendidikannya apa, terus butuhnya di daerah mana, disembunyiin. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian setelah dimuat yang butuhnya apa aja, baru habis itu diumumkan ya kan, bisa lewat websitenya instansi, bisa lewat sosial medianya gitu ya, pokoknya secara umum lah, terbuka gitu.
dan dilaksanakan paling singkat itu 15 hari kalender. Jadi pengumuman itu nggak boleh di bawah 15 hari, nggak boleh cuma 14 hari. Jadi orang-orang harus tahu, jangan sampai ada yang bilang kalau nggak ada transparansi, nggak tahu kapan adanya pengumuman lowongan, ya itu nggak boleh. Nah kemudian untuk medianya harus supaya lebih mudah diketahui sama masyarakat nih ya tujuannya. Jadi ada media elektronik, media cetak, papan pengumuman, sama bentuk lain. Jadi kalau melalui media elektronik nih, misalnya lewat website gitu ya. Kemudian media cetak ada koran, majalah dan sebagainya. Papan pengumuman misalnya di instansi itu ada papan pengumuman kayak mading atau mungkin baliho dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian setelah pengumuman lowongan baru deh dilakukan pelamaran. Nah, dalam tahap pelamaran ini ada 3 unsur nih yang harus diperhatikan. Apa aja tuh? Nah, jadi yang secara umumnya itu setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan itu punya kesempatan yang sama dalam melamar ya. Jadi 3 unsur itu, yang pertama unsurnya adalah semua punya kesempatan yang sama. Kemudian untuk unsur yang kedua itu persyaratan ya. Kemarin ada yang nanya, Bu, persyaratan jadi PNS apa? Nah, ini persyaratannya minimal usianya 18 dan maksimal 35. Kemudian gak pernah dipidana. Kemudian gak pernah diberhentikan dari PNS, kepolisian atau TNI. Kemudian tidak berkedudukan sebagai calon PNS, TNI atau anggota polisi. Nah, kemudian tidak menjadi anggota parpol, partai politik. Kemudian punya kualifikasi pendidikan yang sesuai. Ya, jangan sampai kalian posisinya dibutuh S1 kalian masuklah orang SMA di situ, nggak bisa ya. Kemudian sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian bersedia nih ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kalau misalnya kalian di Jakarta mau tes PNS tiba-tiba ditaruh di Kalimantan Tengah. Nah, itu kalian harus bersedia. Kemudian persyaratan lain dari sesuai instansinya, misalnya di Kalimantan Tengah itu di bagian pemerintah kota di sana. Nah, itu bisa berbeda lagi sama yang ada di sini. Jadi menyesuaikan dengan yang ada di sana gitu ya. Kemudian kemudian itu ada tahapan pelamarannya ya. Tahapan pelamarannya, kalau yang tadi kan unsur pertama itu punya hak yang sama, unsur yang kedua persyaratan, kemudian unsur yang ketiga tahapan pelamaran. Nah, tahapan pelamaran itu yang pertama pendaftaran ya. Pendaftarannya itu kalian bisa lihat di laman websitenya sscn.bkn.go.id atau website lain. Nah, kemudian pastikan jangan kalian mengikuti seleksi yang ada penipuannya. Jadi selain website resmi jangan dimasukin gitu. Kemudian memasukkan data pelamar ya. Jadi nomor induk kependudukan, nama lengkapnya, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran, kemudian kualifikasi pendidikan sama ijazahnya, jabatan yang dilamar apa aja, instansi yang dilamar mana nih, alamat email kita sama nomor telepon kita yang bisa dihubungi ya. Kemudian itu untuk pendaftaran dari tahap lamaran. Kemudian setelah kita melakukan pendaftaran, kemudian kita akan dapat nomor registrasi. Jadi nomor registrasi ini digunakan untuk tahapan selanjutnya ya, yaitu seleksi administrasi. Kemudian baru tahapan yang selanjutnya penyampaian dokumen lamaran. Jadi setelah kita melakukan tahapan pendaftaran, baru kemudian kita menyampaikan dokumen, dalam artian dokumen-dokumen kita ini diserahkan gitu loh ke si instansi itu ya. Jadi apa aja nih yang dilampirkan? Bukti regis, yang tadi kan kita udah daftar dapat nomor regis. Nah, bukti regis, kemudian surat lamaran, kemudian fotokopi KTP, fotokopi ijazah, pas foto, sama persyaratan lain sesuai sama instansi tadi gitu. Kemudian
setelah yang dokumen lamaran tadi itu bisa dikirim secara cetak maupun elektronik, jadi boleh lewat website, boleh lewat langsung. Nah, ini tergantung kebijakannya lagi masing-masing ya. Kemudian baru kemudian dokumen tersebut disampaikan dalam bentuk dokumen asli. Nah, kalau yang tadi kan fotokopi. Nah, jadi nanti baru dikasih yang aslinya. Kadang ada instansi yang setelah kalian upload yang fotokopinya, itu yang aslinya minta dikirimin langsung. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak. Jadi tergantung instansinya sendiri. Kemudian setelah proses pelamaran baru seleksi dan pengumuman hasil. Nah, seleksi dan pengumuman hasil ini ketentuannya itu adalah yang pertama itu penyelenggaraan seleksi itu ada 3 tahap. Seleksi administrasi, SKD sama SKB ya. Kemudian seleksi administrasi itu harus memenuhi persyaratan administrasi ya, dokumennya harus lengkap, syaratnya sesuai apa enggak, jangan sampai ada dokumen yang palsu dan sebagainya gitu ya. Kemudian harus ada persamaan nih, pas kalian ngirim lewat digital seperti ini bentuknya, pas aslinya beda. Nah, itu kalian juga akan bisa digugurkan di tengah jalan gitu. Kemudian baru seleksi kompetensi dasar. Nah, seleksi kompetensi dasar ini ketentuannya itu ada nih, kita lihat ada materi SKD, pelaksanaan SKD, hasil SKD. Materi SKD-nya apa aja? Itu ada tes karakteristik pribadi, umum sama tes wawasan ya. Wawasan kebangsaan tapi di sini. Kemudian ada tes karakteristik pribadi. Kemudian tes intelijensi sama tes wawasan kebangsaan. Ini diulang-ulang lagi aja bahasanya. Jadi di dalam materi SKD itu ada 3, karakter kalian, psikologis, kemudian baru dites wawasan kebangsaan kalian, sama dites intelijensi kalian ya. IQ kalian berapa, misalnya wawasan kalian tentang negara itu gimana gitu. Kemudian ada seleksi kompetensi bidang. Kalau yang tadi seleksi kompetensi dasar itu dianggap dasar banget ya. Baru yang bidangnya. Nah, untuk yang bidang atau SKB itu materinya itu materi SKB itu untuk jabatan fungsional itu disusun langsung oleh instansi pembina jabatan fungsional ya. Kemudian diintegrasikan dalam bentuk soal CAT BKN atau fasilitas CAT lainnya. Nah, jadi bersifat teknis ya. Untuk yang bersifat teknis itu menggunakan soal SKB yang rumpunnya disesuaikan dengan jabatan fungsional terkait. Nah, jadi untuk soal SKB itu kesulitannya tergantung dari bidang kalian gitu. Ada tesnya seperti itu. Kemudian setelah dites nih SKB SKD-nya dapat hasil akhir ya kan, baru deh dinyatakan lulus. Nyatakan lulusnya juga lewat web tadi sscn.go.id gitu ya. Nah, nanti pas di hasil seleksinya bisa jadi kita nggak lulus karena berkasnya dikasih tahu nanti Anda tidak lulus persyaratan administrasi kayak gitu ya. Jadi jelas nggak ada yang kayak kalian ngirim lamaran ke perusahaan kalau nggak lulus ya nggak dipanggil, itu bikin kalian nunggu terus-terusan gitu kan. Nah, kemudian baru dilakukan pengangkatan dan masa percobaan menjadi calon PNS. Jadi yang pertama pengangkatan nih, kalian dinyatakan lulus, kemudian ditetapkan sebagai calon PNS, kemudian dapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai ya. Jadi tahapan pengangkatan calon PNS itu ada pemanggilan yang pertama, kemudian ada persyaratan administrasinya itu wajib dibawa. Jadi ketika dinyatakan lulus dipanggil, bawa lagi berkasnya untuk dicek. Nah, kemudian baru setelah itu diperiksa kelengkapannya ya. Jadi bukan serta-merta begitu kalian dipanggil karena udah lulus udah nggak dicek lagi, enggak gitu ya. Jadi tetap akan dicek. Kemudian setelah dicek kelengkapan berkasnya baru disampaikan
usul penetapan NIP-nya. Oh, ini benar nih, datanya sesuai. Baru deh disampaikan usul nih ada calon PNS baru, ayo kita buatkan NIP-nya gitu. Baru kemudian ditetapkan. Setelah dilakukan penetapan NIP, jadilah dia seorang PNS. Nah, baru kemudian keputusan pengangkatan calon ya. Jadi sebelum jadi PNS beneran itu ada namanya calon. Jadi di sini dites nih kemampuan dari si kemampuan dari si calon PNS ini, atau untuk sifatnya seperti apa. Jadi karena PNS ini nanti dia dapat biaya pensiun, jangan sampai salah mengambil orang gitu ya, mengambil orang yang gak kompeten. Nah, kemudian baru penugasan ya, penugasan atau penempatan. Jadi setelah jadi calon PNS nanti dikasih tahu kamu nanti menempati di bidang ini, kamu kerjanya di sini, job desknya di sini, ini tempat kerja gitu. Nah, kemudian baru setelah dikasih penugasan, kemudian baru deh ada gajinya. Nah, gaji calon PNS itu 80% dari gaji pokok PNS. Jadi kalau jadi calon pun kalian digaji gitu ya. Nah, kemudian untuk masa kerjanya itu jadi calon PNS yang telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi calon PNS, maka masa kerjanya dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok, begitu ya. Nah, ada banyak di sini ketentuan dari masa kerja. Kemudian masa percobaan. Nah, masa percobaan itu 1 tahun ya. Jadi percobaan calon PNS itu 1 tahun, lumayan lama ya. Kemudian terhitung mulai tanggal diangkat jadi calon. Jadi kalau misalnya diangkat jadi calonnya tanggal 1 Januari, berarti 1 Januari ke depan kalau dia oke, dia akan dijadikan sebagai PNS-nya. Kemudian kalau masa prajabatan itu nanti ada proses pendidikan dan pelatihannya gitu ya. Nah, kemudian pendidikan dan pelatihan itu juga hanya bisa diikuti 1 kali aja ya. Nah, calon PNS yang mengundurkan diri nih saat masa percobaan itu dikasih sanksi ya. Sanksinya adalah tidak dapat mengikuti seleksi PNS untuk 1 tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai gitu ya. Kemudian pengangkatan menjadi PNS itu harus memenuhi persyaratan. Si calon ini harus memenuhi persyaratan ketika diangkat jadi PNS, misalnya lulus pendidikan dan pelatihan yang tadi tuh, yang pas dia jadi calon PNS, kemudian memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan atau pangkat sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Kemudian penetapan pengangkatan PNS itu terhitung mulai tanggal 1 tahun berlaku. Sejak tanggal 1 tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai calon PNS. Ya, yang tadi, jadi calon PNS itu kan cuma 1 tahun dia. Jadi setelah 1 tahun dilakukan pengangkatan jadi PNS. Jadi ngabdi lah 1 tahun gitu ceritanya. Kemudian baru ada pengawasan dan pengendalian. Nah, pengawasan dan pengendalian ini itu dilakukan secara nasional ya. Jadi dalam melaksanakan tugasnya itu panitia seleksi itu berkoordinasi lah dengan aparat pengawas internal ya. Kemudian nanti bisa menerima nih, si panitia seleksi ini menerima pengaduan dari masyarakat terhadap pelaksanaan seleksinya. Kemudian ada pembiayaan. Nah, dalam hal ini biaya untuk pengadaan calon PNS itu dibebankan dari APBN masing-masing instansi pusat. Nah, kemudian biayanya itu kalau misalnya yang instansi daerah itu dari APBD ya, kalau yang secara nasional itu dari APBN. Sedangkan pembayaran gaji calon PNS instansi pusat itu dibebankan kepada APBD yang
daerah APBD yang nasional APBN ya. Jadi baik untuk biaya pelaksanaan maupun gaji itu yang pusat dari APBN, yang daerah dari APBD. Kemudian baru deh dibuat dokumen pengadaan pegawai. Dokumen pengadaan pegawainya itu meliputi daftar hadir, berita acara, daftar riwayat hidup, surat pernyataan, surat usulan penetapan NIP, kemudian daftar usulan penetapan NIP CPNS, penetapan daftar usulnya ya, usulannya, kemudian surat pernyataan rencana penempatan sama surat keputusan pengangkatan. Yang terakhir itu SK-nya. Jadi untuk menjadi PNS ya, untuk bekerja di suatu tempat yang udah ditentukan sama pemerintah itu harus ada SK-nya. Kalian kan sering dengar SK-nya udah keluar belum gitu. Kayak gitu ya. Nah, jadi untuk pengangkatan PNS ini lumayan banyak sekali materinya. Kalian bisa cek untuk buku paket dan LKS kalian untuk lebih lengkapnya tentang penjelasan tersebut. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain, silahkan drop komen di bawah. Terima kasih.